Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi, Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. buka Le. Oke. Nah, oke. Hari ini kali ini kita akan bahas, kita mau belajar tentang asuransi. Asuransi. Cuma ini sebelumnya ya, kita info dulu asuransi yang kita mau pelajari itu, yang kita mau belajar hari ini yang unit link. Mungkin teman-teman sering denger yang dulu beberapa tahun ini belakangan ini sering heboh ya. Banyak yang bilang, "Oh, asuransi uangnya nggak balik. Uangnya nggak utuh ya." Asuransi itu apa sih? Asuransi, apa tabungan? iya, rugi. Kok rugi kok nih asuransi? segala macem. Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini. Ya, gue juga bingung sih asuransi itu apa biaya atau tabungan atau Iya, kan banyak yang bingung. Ini investasi. investasi Ini gitu. tabungan. Ya, Ya, sejenis apa? Ini itu. kena biaya. Nah, Terus menjanjikan sejumlah uang atau ya banyak lah yang beredar. iya. Nah, Kayak itu gitu. dia. Nah, kita mau membahas ini salah satu produk asuransi yang ada sangkut pautnya sama yang heboh kemarin. ini Namanya asuransi unit link. unit link. Ya, kita akan belajar itu hari ini. Berarti sebenarnya pertama kali mesti tahu dulu unit link itu apa. Nah, iya, kita mau info buat teman-teman nih. Apa itu asuransi unit link? Jadi kan unit link itu sebenarnya produk asuransi yang punya dua manfaat sekaligus. Ya. Jadi ada manfaat proteksinya sama ada manfaat investasinya. Ya, si asuransinya Iya. dan Bundling berarti. bundling ya dengan investasinya. Oke. Berarti ada dua hal nih, ada proteksi, ada investasi. Kalau proteksi itu kan memberikan manfaat dong ya. Anggaplah kalau meninggal dunia Ya, atau perlindungan jatuh ya. tempo lah kalau asuransi. Ada sejumlah dana yang diberikan kepada Si pembayar preminya. Pembayar premi, Tapi itu ya. kan manfaat yang pasti didapat jikalau gitu terjadi dong. resiko. Nah, itu Ya. proteksi. Ada sisi investasi. Investasi itu berarti kan memberikan potensi imbal hasil Ya, ya. untuk menjaga keberlangsungan polis tujuannya. Iya. Sebenarnya dalam jangka panjang. Dan biasanya kinerja investasi itu tidak pernah dijamin. Benar. Semua investasi ya, misalnya emas, kita invest di rumah. Iya. Investasi itu tidak ada yang sifatnya jaminan. Jaminan berapa persen hasilnya ya? Nah, itu deposito berarti ya. Iya. Nggak ada investasi itu dijamin. Iya, investasi emas enggak, properti juga tergantung posisi, tergantung Heeh. daerah, Belum tiba-tiba tentu banjir. Betul. Iya. Jadi nilai kalau ngomongin investasi itu bisa jadi lebih besar, bisa juga lebih kecil, bisa juga minus, negatif gitu hasilnya ya. Jadi itu kan tergantung resiko dari jenis-jenis investasi apa yang kita pilih. Jadi Betul. sebenarnya beda nih antara proteksi sama investasi, Investasi, dua hal yang iya. berbeda, cuman bundling aja Memang gitu ya. secara program asuransi unit link dia digabung. Dikombinasi. Iya, supaya yang satu sebenarnya tujuannya supaya menjaga keberlangsungan polis lebih Iya, panjang. jadi yang namanya asuransi itu kan membutuhkan biaya. Selama polis itu aktif, selalu ada biaya yang harus dibayar. Jadi asuransi itu biaya ya? Iya, pasti kita mengeluarkan sesuatu. Ya, biaya. Nah, kalau zaman dulu asuransi, kita bilang asuransi tradisional, selama kita bayar, perlindungannya tetap aktif. Jadi kalau Betul. terjadi risiko, kita akan menerima manfaat perlindungan. Kalau gue bayar, ya lu jamin gue dong. Iya. Gitu. Tapi kalau stop bayar, berarti tidak ada jaminan perlindungan lagi, hilang. Nah, kemudian orang-orang bilang, bisa nggak yang bayarnya jangka waktu tertentu, tapi perlindungannya jalan terus? Jadi bayarnya lebih pendek, perlindungannya lebih panjang. Iya, ya. Jadi Cuan dong, mau cuan dilindungin life. panjang ya, tapi Iya, bayarnya nggak sepanjang itu. Iya. Dimana asuransi bisa. zaman dulu mau dilindungi panjang, ya bayar terus sepanjang itu. Sepanjang semau dilindungi, Iya, betul. iya. Banyak permintaan di pasar, gimana perlindungan tetap panjang, sampai 99 tahun misalnya asuransi jiwa, tapi bayarnya nggak sampai 99 tahun. Soalnya kan orang ada pensiun ya, ada masa di mana dia tidak menghasilkan uang. Nah, muncullah yang namanya unit link tadi. Program asuransi yang dikombinasikan dengan investasi. Dengan harapan Supaya kita cuma perlu bayar jangka waktu tertentu. dilindunginya lebih panjang daripada Tapi biaya kita bayar. perlindungan selanjutnya dibiayai dari hasil investasi. hasil investasi yang sudah dikembangkan oleh asuransi. Jadi Oke, itu. berarti sekarang kita harus tahu karakter si unit link sendiri dong. Betul. Jadi kalau dalam unit link itu sebenarnya sekarang ada
syariah sama non syariah Iya, basisnya. iya, Ini kita yang unit link ya. Iya. Syariah dan non syariah. Non syariah berarti konvensional. Nah, berarti tujuannya si unit link ini kan lebih fleksibel untuk kebutuhan proteksi dan investasi jangka panjang dengan ada unsur proteksinya nih. Iya, untuk membiayai dia punya ini. Tapi balik lagi, investasi itu kan hal yang tidak dijamin. Nah, tergantung keadaan pasar. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kita yang pilih loh investasinya itu, jenis investasinya mau ditaruh di mana. Sebenarnya harusnya kita yang pilih nih sebagai nasabah. Iya. Jadi sebenarnya Lewat saran agent. bisa juga kalau ada orang yang fasih investasi. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar, oh kalau ambil asuransi aja. Kalau investasi di yang berbeda. Nah, jadi kalau dulu orang ambil asuransi mau di cover 30 tahun, dia bayar terus asuransi 30 tahun. Tapi sekarang ada orang memilih mau di cover 30 tahun, tapi cuma bayar 20 tahun. Nah, 10 tahun biayanya gimana? Nah, orang punya dua pilihan. Satu, benar-benar ambil asuransi pure, bayar terus, tapi dia menginvestasikan uangnya sendiri, hasil investasinya buat bayar asuransi. Kita yang kerjain Iya, semua dong. kita yang berinvestasi kan teman-teman yang mengerti investasi bisa investasi di emas, di saham, di reksadana. Jadi dia menginvestasikan secara mandiri uangnya, yang hasil investnya buat bayar biaya asuransi. Berarti kita rutin dong, pokoknya dari hasil investasi bayarin asuransi dari investasi. Iya. Jadi sebenarnya si perusahaan asuransi itu ngebandlingin supaya Nah, kerjain gue. pilihan gitu. pilihan kedua menyerahkan si investasinya ke perusahaan asuransi ini, coba lu bantu gue deh. Lu investasiin nanti hasilnya dananya lu bisa buat bayarin bisa punya buat gue bayar, ya. iya, jadi gue cukup bayar bisa 20 tahun, iya, kurang lebih seperti itu. Jadi pilihan sebenarnya bagaimanapun asuransi tetap butuh biaya. Oke. Nah, cuma kalau kita mau membayar jangka waktu tertentu doang, sisanya bayarnya gimana? Bayarnya pakai investasi. Pilihannya mau investasi sendiri, iya, atau menyerahkan kepada si perusahaan asuransi. Dan baik sendiri maupun melalui perusahaan asuransi, investasi itu nggak dijamin kan. Berarti untuk meminimalis resiko terhadap kinerja investasi itu, pilih aja dana investasi yang sesuai profil kita dong. Kalau pengennya kan high risk, investasi kan high risk high return gitu kan. Iya. Jadi makanya satu, kalau teman-teman mempelajari asuransi unit link, nanti di kolom investasinya tuh ada asumsi rendah, sedang, dan tinggi. Ini kita serius banget loh pembahasan kali ini. Oke, lanjut Pak. Jadi, nah yang kedua, kita juga bisa memilih instrumennya sebenarnya kita mau dialokasikan kemana ya. Memang secara ideal orang mau kalau yang resikonya rendah, hasilnya tinggi, low risk high return ya. Itu cuma invest di orang tua. Iya. Cuma high return. Ya, pinjam sama orang tua ya, tidak perlu. Tapi di hukum investasi di mana-mana kalau yang mau returnnya besar pasti resikonya juga besar ya. Jadi kalau mau yang aman pasti yang paling aman apa? Yang paling aman teman-teman taruh di bank. Deposito dong. Atau deposito ya, tentunya dijamin returnnya tidak akan besar. Iya, betul. Jadi kurang lebih gambarannya itu. Berarti kalau itu karakteristiknya, sekarang yang kita perlu tahu biaya-biaya dalam asuransi. Oke. Perlu tahu dong sebenarnya di asuransi itu ada biaya apa aja. Biaya apa aja yang terjadi kan di asuransi. Kan berarti tadi lu bilang asuransi biaya. Betul. Bukannya investasi itu kan terpisah antara si produk asuransinya sendiri kan. Oke, berarti sebenarnya biaya-biaya apa aja yang ada di dalam asuransi. Nah, yang pertama pasti ada biaya awal tuh. Itu biaya yang timbul kalau nasabah nyetorin premi. Membeli asuransi. Nah, biasanya tuh ada biaya-biaya awal itu biasanya sekitar 5% dari premi yang dibayarkan. Oke. Ada biaya awal. Sama ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu biaya yang dibebankan setiap bulan untuk dapetin proteksi. Biaya akuisisi ya. Kalau diibaratkan tuh kalau kayak kita beli properti, sebuah ruko, ya biaya akuisisi itu biaya cicilan untuk membeli rukonya. Ya, kalau beli ruko kan ada orang yang bisa beli cash, tapi kita berbicara ini cicil. Misalnya 10 tahun atau 20 tahun. Nah, biaya akuisisi itu biaya kayak kita cicil beli ruko. Oh, jadi gini. Ada sejumlah angka tertentu yang fix. Kan setiap kita, ini ngomongin asuransi unit link, berarti setiap beli
itu kan dibagi dua tuh, ada manfaatnya, ada segi proteksinya, ada segi investasinya. Segi proteksinya namanya biaya untuk segi proteksi namanya biaya akuisisi. Biaya untuk segi investasi namanya biaya awal. Oh iya, 5%. biaya kelola. Biaya kelola investasi, betul. Jadi teman-teman perlu tahu pada saat membeli asuransi unit link, kalau untuk biaya asuransinya itu ada namanya biaya akuisisi buat beli perlindungannya. Sedangkan investasi yang dititipkan, tolong deh dikelola. Biaya kelola. Iya, itu biasa di asuransi ada namanya biaya kelola investasi. Oke. Ya, kira-kira biasanya besarnya kurang lebih 5%. Nah sebenarnya ada juga yang namanya biaya administrasi. Biaya administrasi bulanan dikenakan setiap perusahaan asuransi. Jadi selain biaya udah dipotong kan tadi tuh si proteksi dan biaya kelolanya, ada juga yang namanya biaya administrasi. Nah itu sebenarnya kita perlu tahu juga. Oh ada loh biaya administrasi yang dibebankan setiap bulan. Ada ya, kalau kayak di bank tuh mungkin berapa biaya belasan ribunya. Iya, belasan, 15.000, 20.000 ribu lah yang kayak gitu. Ada biaya itunya juga. Nah ada yang namanya cost of insurance. Nah cost of insurance ini adalah biaya rutin setiap bulan yang dibebankan sepanjang kontrak polis asuransi berlangsung. Nah iya sebenarnya jadi kayak yang kita bicarakan tadi di awal, sebenarnya asuransi itu akan biayanya terus berjalan. Selama kita dilindungi mau sampai 90 tahun, 99 tahun, itu ada biaya yang terus berjalan. Namanya cost of insurance ini. Oke. Di luar biaya-biaya yang tadi tuh ada biaya administrasi, biaya kelola, sama biaya akuisisi. Iya. Jadi mungkin kalau diibaratkan tadi kita berbicara tentang beli sebuah ruko, ya sebuah ruko itu biaya akuisisi itu biaya cicilannya. Nah, tapi dalam menjalankan ruko, apalagi kalau rukonya buat usaha, ada namanya biaya bulanannya. Biaya bulanan kalau di ruko kan maintenance ya, listrik, air, telepon. Nah, itu masuk ke cost of insurance. Biaya rutin tiap bulannya. Iya, jadi supaya manfaatnya tetap bisa dipakai. Benar. Jadi ibaratnya unit link itu seakan-akan kita mencuci ruko dengan dana yang dilebihkan. Dana yang dilebihin ini disimpan, diinvestasikan, sehingga nanti investasi ini buat membiayai biaya maintenance-nya. Iya. Jadi kita membeli ruko dengan cicilan fix, misalnya 10 tahun atau 20 tahun, tapi di asuransi biasanya cicilan ini cuma 5 tahun. Kemudian kelebihan dananya yang kita setor setiap bulan itu diinvestasikan oleh si asuransi. Sebagian dananya dibuat bayar maintenance tadi, maintenance rukonya. Supaya kalau nanti gue mau tetap pakai tapi nggak mau bayar, ada nih dari duit investasi buat bayarin si maintenance-nya dong. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada orang yang ambil asuransi unit link udah bayar lama, kemudian lupa bayar atau tidak bayar untuk dalam jangka waktu tertentu, tapi polisnya masih aktif. Nah, itu tujuan investasi di asuransi. Iya. Kalau lupa bayar atau amit-amit lagi nggak ada budgetnya gitu kan? Iya. Oke. Nah, biasanya katanya biaya asuransi ini ditentukan beda-beda tiap orang, ditentukan banyak faktor. Betul. Jadi ada usia, jenis kelamin, cewek, cowok, umur bisa 10, 20, 30 beda-beda. Tentu biasanya semakin semakin banyak usianya, semakin senior biasanya biayanya makin mahal ya, karena risikonya makin besar. Terus sama besar atau kecilnya uang pertanggungan yang kita pengen jaminin dong. Iya, itu pasti lah ya. Perlindungannya rukonya otomatis. Seberapa gede gitu kan. Iya, maintenance-nya juga gede. Benar. Beli 10 ruko berderet ya otomatis maintenance-nya akan semakin besar. Sama kondisi kesehatan emang iya? Iya, biasanya ada pengaruh. Mana yang sehat dan yang tidak sehat gitu kalau sehat full biasanya harga standar. Kalau ada sedikit tidak sehat biasanya ada ekstra ya biasanya. Ekstra biaya ya. Ngerokok atau nggak ngerokok ya? Otomatis, karena resikonya dia lebih besar. Kalau makan jeroan atau banyak makan jeroan itu kan sebenarnya resikonya lebih tinggi daripada ngerokok. Sebenarnya betul. Cuma itu tidak terlalu terdetek ya, kecuali medical check up. Ini ya lemak darah. Iya, di situ biasanya kelihatan ya. Sama resiko pekerjaan juga kan? Otomatis. Kalau kerjanya kayak di contoh udara laut ya. Iya, di penerbangan atau pertambangan ya, otomatis di pertambangan orang yang berposisi di ngebor tambang. Apa sih laut?
apa namanya? Pengeboran lepas pantai. Lepas pantai. Iya, Resikonya. yang standby di situ sama akunting yang bekerja di perusahaan pertambangan ya. Akunting kan di gedung Iya, doang iya. ya, di ini Oke, resikonya oke. lebih kecil. Oke. Nah, berarti kan itu termasuk biasanya dalam premi. Nah, apa bedanya tuh premi sama biaya? Biasanya kan orang bingung. Mm-mm. Premi itu apa? Nah. Biayanya itu apa? Jadi kalau premi itu kan sejumlah uang yang dibayarin Rutin. orang yang mau bayar iurannya dong Oke. terhadap Mm-mm. perusahaan yang mau menjamin uang pertanggungannya gitu. Nah, biasanya orang tuh nggak ngeh kalau bayar premi, kok udah mau bayar premi, tapi kok bisa ya udah bayar premi, tapi kok uangnya nggak ada. Padahal kan masuknya dua, Mm-mm. antara proteksi sudah dijamin sama uang investasi yang dikelola. Oke. Jadi kayak gue expertnya ya. Iya, kayak expert. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ambil asuransi zaman dulu tradisional, premi yang teman-teman bayarkan memang tidak akan ada uangnya karena itu habis buat membayar pelindungan. Iya, sekarang kan ada sisi sih. Nah, kalau kita ngomong unit link, premi itu berarti biaya beli asuransi plus investasinya. Iya. Nah, itulah yang disebut premi. Oke, kalau misalnya berarti premi gue udah, wah kalau investasi udah nggak bisa dijamin deh kan? Bukan antara satu perusahaan yang bisa, nggak ada yang bisa Nggak ada jamin yang bisa dong. jamin, iya. Kalau seandainya ternyata uang hasil investasinya gagal nih, investasi gue gagal, nggak bisa dong buat bayar maintenance nih. Berarti apa yang mesti gue lakukan? Bayar lagi preminya. Iya, jadi Atau ada yang bilang premi tunggal. ya bisa juga. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama ya teman-teman bisa konsultasikan nih sebenarnya sama kalau teman-teman punya kenalan ya orang yang di bidang insurance ya. Kalau komen juga ntar banyak Iya. yang bales-balesin pasti kalau Iya. komen Ntar di kalau mau YouTube atau tanya di IG ya, ntar banyak akan- yang reply itu biasanya. Iya ya, ntar banyak yang bantu jawab. Banyak ya. yang bantu jawab kalau agent tuh gitu. Iya, sangat determinasi untuk membantunya besar. Iya. Iya. Lanjut. Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Oke, jadi Jadi sebenarnya jadi ada kalau dua cara ya kalau habis nih duit Iya. gua ya karena investasi udah tahu deh ya bahwa udah seperti nggak bisa yang dijamin. kita ya, oh nilai tunainya nih ya, kok Ya. investasinya nggak berkembang Kayak atau dolar habis? deh, dulu Ya. beli dolar harga tinggi, toto ya harganya berapa naik jadi berapa udah nggak bisa beli lagi, Iya. udah nggak sanggup deh. Oke, jadi ada dua cara nih sejauh pengetahuan kita. Yang pertama adalah teman-teman melanjutkan membayar premi seperti biasa. Yang tadinya sudah tidak membayar. Karena iuran maintenance itu udah termasuk di dalam premi. Iya, karena yang kita perlu fokus preminya. Jadi maintenance segala biaya-biaya itu dipotong dari premi dan Oke. investasinya. Jadi teman-teman satu perlu lanjut membayar premi. Itu pilihan pertama. Oke. Pilihan kedua, kalau yang namanya top up itu teman-teman memasukkan sejumlah dana. Untuk tujuannya adalah supaya dana ini buat membiayai biaya maintenance-nya tadi. Kalau turun lagi? Iya, pasti turun kan? Kan kalau begitu kita masukin dana, itu dipotong biaya kan? Dipotong biaya akan tergerus. Jadi dua pilihan sebenarnya. Oh, oke. Nah, di mana kalau yang teman-teman berharap untung, ya seharusnya hasil investasinya naik. Tapi di mana-mana perusahaan juga nggak mungkin sih pengen tujuannya rugi, ya nggak sih? Mau perusahaan investasi dimanapun, mau di asuransi atau non asuransi, di bank atau di mana nggak ada yang kita beli emas juga tidak berharap rugi sih, Iya. tidak ada yang berharap rugi Pasti berharap ya. untung ya. Pasti berharap untung dan menggunakan jasa orang yang ahli kan justru bayar orang yang ngelolain supaya kemungkinan jatuhnya, kemungkinan resiko kemungkinan minusnya justru lebih kecil Iya, kan. iya. Makanya pakai orang yang lebih ahli. Betul. Gitu dong, makanya ada biaya-biaya kelola. Nah, jadi yang teman-teman perlu catat dan pahami yang sudah pasti adalah yang namanya asuransi itu adalah biaya. Oke. Nah, di sini ada investasinya, balik lagi seperti yang kita ceritain di awal. Investasi itu tujuannya buat menjaga supaya polisnya hidup, bukan untuk melipat gandakan Uang. Harapannya kan Iya, gitu dong. Iya. Jadi jangan sampai salah ya, apalagi kalau ada yang menginformasikan teman-teman seperti itu perlu dicek ulang ya. Maksudnya Iya. ini supaya uangnya nanti berkembang ya, bisa Dua buat kali pensiun. lipat. Iya. Nah, itu teman-teman mesti, karena sudah pasti yang namanya asuransi itu adalah biaya. Ya, tinggal Oke. bedanya adalah mau membayar terus atau mau membayar jangka waktu tertentu, tapi polisnya berjalan terus ya. Jadi Itu kalau misalnya gue nggak mau ambil investasi lah, asuransi Mm-mm. aja, harusnya biayanya lebih murah dong. Iya biasanya. Jadi investasinya gue kelola sendiri aja lah, terserah beli apa. Bisa juga. Oh, oke, Ya selama oke. teman-teman expert di bidang itu ya.
Oke, Tapi untuk orang-orang yang tidak expert atau nggak mau pusing ya, pokoknya yang gue tahu gue bayar sekian selama jangka panjang, ya teman-teman bisa memilih program yang namanya unit link. Oke. Ya intinya tergantung saldonya lah. Kalau saldonya cukup bisa dibayarin buat maintenance-nya, biaya asuransinya. Kalau enggak ya mau bayar premi atau masukin lagi karena teman-teman nanti mesti konsultasi lagi dengan mungkin bisa dibilang agent asuransinya teman-teman ya, karena porsi dari investasi juga variatif. Ada orang yang rela menyisihkan buat investasinya ya ekstra, karena itu kan mempengaruhi premi. Oh iya, ini berat banget nih pembahasan kita kali ini. Iya, ya mungkin kalau berat ya jangan diangkat dulu ya. Ditaruh aja. Diliatin dulu ya, didengar aja dulu ya. Betul. Kalau sudah siap untuk mengangkat lagi ya tinggal di chat aja ya, diobrolin ya. Jadi sangat variatif ya. Jadi semakin besar porsi asuransi investasinya pun akan menghasilkan hasil investasinya akan semakin besar. Berarti selain pahami produknya, pahami juga resiko investasinya. Iya. Dan itu bisa dikonsultasikan. Berarti dicek-cek juga dong. Cukup nggak nih biayanya? Iya. Saldonya cukup atau enggak? Biasanya kalau teman-teman ingin membuat di awal pasti dikasih lihat tuh. Perlindungannya seperti apa. Terus jangka waktunya kira-kira asumsi investasinya akan seperti apa. Ya, dan kalau kita boleh saran, teman-teman jangan melihat asuransi yang asumsi investasi yang tinggi. Berkali-kali lipat. Iya, yang terlalu bombastis sebenarnya. Ya, itu kan yang kedengeran. Yang orang pokoknya lu bayar sekian, abis itu udah nggak usah bayar lagi. Padahal nggak bayar lagi itu mungkin maksudnya yang premi yang nggak dibayar lagi tapi bisa dibayarin hasil investasi, biasanya kita dengar cuti premi kan? Iya. Cuti premi itu berarti kondisinya si pemegang polis, si pembayar iuran tidak melakukan pembayaran premi lagi, benar. Tapi pertanggungan tetap berlaku, dan si perusahaan tetap mengenakan seluruh atau sebagian biayanya itu sesuai ketentuan polis. Iya, biaya maintenance tetap jalan ya. Ibarat ruko tadi, cicilannya udah lunas, memang nggak cicil propertinya lagi, tapi selama propertinya dipakai, biayanya tetap jalan. Kalau sekarang malah kedengeran suka ada SMS. Gua pun terima SMS katanya bahasanya PAIDI gitu. Jadi ada ketentuan Indonesia namanya PAIDI. Itu sebenarnya itu kata lain dari unit link. Iya, PAIDI itu produk surat edaran otoritas jasa keuangan itu tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Iya, produk asuransi yang PAIDI dikaitkan itu singkatan dari PAIDI. PAIDI itu produk, A-nya asuransi, Y-nya yang dikaitkan investasi. Iya. Jadi SEOJK, surat edaran otoritas jasa keuangan. Iya. Jadi nggak bingung nih kalau dapat SMS tentang SEOJK PAYDI. Itu surat edaran OJK untuk premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Dengan kata lain unit link yang kita bahas ini nih. Iya. Jadi biasanya semua teman-teman kalau punya asuransi unit link biasanya akan dapat edaran ini. Surat edaran ini. Ya, intinya untuk persimpelnya adalah sekarang OJK ya dan pemerintah mengatur investasi unit link, di mana asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Iya. Di mana produk-produk instrumen investasinya ya sekarang diupdate dan ada yang diawasi dan ada yang dihapus biasanya. Dihapus karena diperbaharui karena ada beberapa instrumen investasi yang mengalokasikan dananya di luar negeri. Luar biasa, Bapak. Iya, jadi itu ya. Pintar banget hari ini. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya secara program asuransinya tidak ada masalah. Tidak akan proteksinya dong. Ya, tidak akan mengurangi manfaat, tidak akan mengurangi perlindungan, hanya saja paham. Penempatan instrumen investasinya mungkin akan ada yang dirubah. Karena diawasin sama OJK dan si pemerintah itu ya? Mungkin akan disarankan untuk berganti instrumen investasi kalau ada instrumen investasi yang masuk di unit link yang mengalokasikan dananya di perusahaan yang luar negeri. Kayaknya mesti nonton berkali-kali biar mudeng nih ya. Iya. Ntar chat aja kalau nggak ngerti ya. Asik. komen. Nah, gue yang tutup nih kali ini. Oke, iya. Thank you teman-teman. Buat teman-teman yang udah mau ngeluangin
waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Ngopi kali ini ngebul banget, kopinya panas kali ini. Yoi. Kopi panas. Jadi informasinya lengkap ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.